kita memulai pembelajaran, coba kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Baik ya. Ada yang tidak hadir? Beri kita yang pulang. Beri kita yang kedua. Ada lagi? Berarti kita aja ya. Oke, sama kita hari ini ya. Nah, beri kita aja. Oke, hari ini seperti biasa berarti belajar matematika lagi nih dulu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita belajar transformasi, geometri juga. Tapi tentang apa? Translasi atau perpindahan atau pergeseran juga bisa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi atau pencerminan itu seperti apa? Apa sih pencerminan itu? Ya, kita bahas. Coba perhatikan di depannya. Ya. Nah, oke, coba perhatikan nih. Ada orang berdiri di depan cermin datar. Nah, di sini kita batasin yang kita pelajari adalah cermin datar ya. Nah, coba perhatikan nih, Mr. Bean di depan cermin. Bagaimana posisi bayangannya di depan cermin? Sama apa enggak? Sama sih ya. Ukurannya? Sama. Nah, pencerminan ini merupakan penerapan refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi misalnya nih, pagi-pagi sebelum ke sekolah pasti kalian ngaca dulu kan. Yang perempuan rapi jambak, nyisir, ya kan? Laki-laki juga bajunya udah rapi apa belum. Nah, kegiatan bercermin itu sebenarnya juga kegiatan yang masuk dalam pelajaran matematika. Nah, namanya adalah refleksi. Kali ini sebelumnya sebenarnya transformasi geometri tentang pencerminan ini udah pernah kalian pelajari waktu SMP, ya kan? Ada ingat nggak yang SMP, yang refleksi SMP itu apa-apa aja? Masih ingat? Refleksi terhadap apa aja? Terhadap sumbu X, terus ada Y. Nah, dan yang lain-lain. Nah, misalnya gini, Ibu refresh lagi ingatannya waktu SMP ya. Nah, waktu SMP itu kan ada pencerminan terhadap sumbu X. Kita misalkan ada titik koordinat titik A, posisinya di min 3,2. Kita refleksikan atau kita cerminkan terhadap sumbu X. Kan ini sumbu X nih, ya kan? Nah, berarti sumbu X ini sebagai cerminnya, sebagai kacanya. Nah, ketika dicerminin pasti ada bayangannya kan? Nah, gimana jarak bayangannya biasanya kalau dicermin? Sama. Nah, kalau di sini jaraknya 2 kotak, berarti di bawah bayangan juga jaraknya 2 kotak. Nah, sehingga kalau di SMP itu kalau misalnya titiknya X, Y kan udah pernah kan bayangannya berarti X, min Y. Masih ingat? Ya, di SMP itu sudah kalian pelajari. Kalau di titik X, Y bayangannya terhadap sumbu X di X, min Y. Terus terhadap apa lagi? Sumbu Y. Kalau sumbu Y masih ingat nggak? Kira-kira bayangannya posisinya di mana? Ya benar. Wah, di mana? Min X, Y. Nah, di SMP belajarnya seperti itu. Udah dikasih tahu, dilihatnya secara grafik. Nah, dapat kalian temukan ternyata bayangannya ini koordinatnya. Nah, di SMA kita kembali belajar refleksi tetap dengan bayangan ini, tapi gimana kita menyelesaikan dengan menggunakan matriks. Karena kita sebelumnya udah belajar matriks kan. Nah, ternyata transformasi geometri khususnya refleksi ini juga bisa kita selesaikan dengan menggunakan matriks. Oke? Nah, seperti apa? Nah, dengan ini, dengan kita pelajari hari ini, Ibu harapkan kalian bisa mengidentifikasi sifat-sifat refleksi, bisa menentukan refleksi sumbu X menggunakan matriks, refleksi sumbu Y menggunakan matriks, refleksi terhadap titik 0,0 terhadap matriks, menggunakan matriks, juga refleksi terhadap garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, semuanya menggunakan matriks. Jadi enggak yang waktu SMP yang dari grafik aja, tapi dengan kita aplikasikan dengan matriks. Oke? Nah, sebelumnya biar Ibu
tahu nih, masih ingat betul-betul nggak pelajaran SMP-nya? Ibu mau minta kalian jalanin tes awal dulu. Ibu mau tahu kemampuan awalnya. Jadi ada soal di psikologinya, silahkan dibuka dalam folder transformasi geometri di 1 dan kerjakan soalnya. Ibu kasih waktu 10 menit. Ini semua disebarkan ya. Double folio-nya terbuka. Buat namanya nanti ibu kasih 10 menit lalu silahkan dikerjakan. Kira-kira bisa dijawab semua nggak? Ada yang susah ya? Yang lupa ya? Oke. Nah sekarang kita akan diskusi kelompok. Jadi biar untuk mengingat kembali tentang refleksi ini, termasuk di sini kan akan menemukan matriks yang bersesuaian, ya, di mana untuk refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan lain-lainnya yang tadi kita pelajari, yang tadi Ibu sampaikan, itu kan akan temukan matriksnya apa-apa aja. Nah, di sini nanti kalian akan Ibu butuhkan per kelompok. Kelompoknya sudah Ibu atur. Ada 5 kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Setiap kelompok akan Ibu berikan LKPD. Kalian kerjakan secara kelompok, tapi masing-masing akan Ibu kasih LKPD-nya. Kalian lengkapi ya. Terus nanti Ibu kasih batasan waktu juga biar nggak lama-lama. Terus nanti kalian akan presentasi kelompok ya. Caranya nanti hasil LKPD ini kalian foto, scan, terus upload ke psikologi lagi. Berarti sama dengan pertemuan kita sebelumnya ya. Ini udah biasa kalian lakukan. Upload ke psikologi di diskusi kelompok ini ya. Yang jalan ini. Jadi di upload di kolom komentarnya. Oke, any question? No, miss. Oke. Sekarang silakan duduk berkelompok. Di LKPD-nya, kalian perhatikan di halaman yang pertama ini di orientasi pada masalah, ya. Di sana ada orang sedang bercermin. Nah, di sini apakah bayanganmu memiliki bentuk yang sama dengan ini? Nah, terus apakah ukuran bayanganmu sama dengan ketika kamu bercermin? Misalnya kalian yang sedang bercermin. Terus apakah setiap kali kamu mendekat ke cermin, bayanganmu juga ikut mendekat ke cermin? Nah, untuk mengidentifikasi ini, nah kalian akan identifikasi yaitu sifat-sifat refleksi atau pencerminan sekaligus menentukan matriks yang bersesuaiannya dalam LKPD. Silahkan didiskusikan bersama teman sekelompok. Jadi kalau ada yang tidak yang misalnya dibingungkan bisa tanya sama ibu ya. Silakan. Kami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan
kerjaan kami. Jadi di sini kita menggunakan matriks yang kita dapat itu min x, min y untuk a aksennya. Jadi kita pakai matriks min x, y sama dengan ab, cd, terus x sama y. Jadi kita pakai baris kali kolom a kali x, b kali y, c kali x, d kali y, sehingga dapat ax tambah by, cx tambah dy. Sehingga kita dapat rumus umumnya yaitu a-nya itu min 1, b-nya 0, c-nya 0, d-nya 1. Bisa dilihat ini adalah suku x dan ini adalah tingkat hubungan. Jika direpresentasikan maka jarak antara a aksen dengan sukunya dan a dengan sukunya dan aksen dengan sukunya sama. Ini jawabannya berapa? Titik bayangannya posisinya di 2, jadi terbukti ya dari gambar grafiknya sama hasil dengan perkali matriksnya ya. Oke, gimana kelompok lain ada tanggapan? Ada tanggapan? Sudah sesuai? Jelas ya? Oke, beri tepuk tangan dulu. Kalian sudah tahu sifat-sifat pencerminan. Apa aja tadi sifat pencerminan? Posisinya gimana? Berubah. Banyak berubah ya. Ukuran bayangannya gimana? Sama ya. Oke. Terus pencerminan itu kalau terhadap sumbu x matriksnya apa? Satu ya. Kalau terhadap sumbu y? Oke. Terhadap garis y sama dengan x? Ayo. Oke. Terhadap garis y sama dengan min x? Terhadap titik 0,0? Oke, 1, 0, nolin 1. Udah bisa kalian terusin semuanya ya. Udah ada di LKPD. LKPD-nya bisa kalian jadikan sebagai catatan. Nah, sekarang terakhir Ibu akan minta kalian kerjakan tes formatif untuk mengukur pemahaman kalian pribadi. Ya, buka buku latihannya. Kerjakan kembali soal yang tadi di awal. Ya, Ibu mau lihat apakah setelah kalian berdiskusi ada bisa nggak kalian jawab semuanya? Silakan Ibu kasih waktunya. Informatif, berarti sudah selesai ya pembelajaran kita hari ini. Gimana? Soalnya susah? Easy ya? Bisa ya? LKPD-nya bisa dipahami? Oke. Untuk besok kita akan masih bahas tentang transformasi geometri, namun tentang materi baru yaitu namanya rotasi. Nah, rotasi itu apa? Di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Kalian juga bisa kalau ada waktu senggang di rumah bisa di-searching tentang rotasi itu apa. Ya, oke. Mungkin untuk hari ini kedua kelas silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum.